Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelumnya perkenalkan, saya Dia Putri Akilasanda dengan NRP 19102111147. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas patologi anatomi pada kasus soal nomor 8. Di sini pada soal nomor 8, terdapat seorang laki-laki yang berusia 2 tahun dibawa orang tuanya ke poliklinik rumah sakit dengan keluhan terdapat benjolan pada area penis sejak beberapa bulan yang lalu. Pasien mempunyai riwayat berganti-ganti pasangan. Lalu, pada pemeriksaan fisik ditemukan massa batas jelas, konsistensi lunak, dan berukuran 3 cm. Pemeriksaan lain didapatkan peningkatan kadar AFP yang meningkat. Pada hasil histopatologi didapatkan berupa potongan tumor tampak seperti gelatin dan area nekrosis dan hemoragik. Di sini gambaran pada mikroskopiknya tampak komponen epitelial dan mesenkimal, lalu berbentuk glandular, alveolar, dan papiler, serta ditemukannya scalar duval body. Di sini yang ditanyakan adalah apa diagnosis paling tepat untuk kasus pasien tersebut. Lalu di sini ada instruksinya, ada 4, yaitu yang pertama adalah apa diagnosis kasus tersebut, lalu yang kedua adalah bagaimana patogenesis ataupun patofisiologi pada kelainan tersebut, lalu yang ketiga adalah terangkan secara singkat mengenai kelainan tersebut. Di sini dijelaskan manifestasi gejala, etiologi, faktor resiko, komplikasi, serta sampai prognosis. Lalu untuk instruksi yang terakhir pada nomor 4 adalah bagaimana gambaran makroskopik dan mikroskopik kelainan tersebut. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 1 sampai nomor 4. Di sini pada nomor 1, saya mengambil diagnosis ini adalah Yolk-Sack tumor pada testis, di mana Yolk-Sack tumor ini merupakan adanya keganasan pada testis yang berasal dari sel germinal dan paling sangat sering terjadi. Nah, di sini angka kejadiannya mencapai 90-95% dari seluruh keganasan pada testis. Di sini saya menegakkan Yolk-Sack tumor pada testis dengan beberapa alasan. Yang pertama adalah karena pasien memiliki keluhan terdapat benjolan pada area penis sejak beberapa bulan yang lalu. Lalu juga dilanjutkan pada pemeriksaan fisiknya, pasien ini ditemukan adanya massa batas yang jelas, lalu konsistensi lunak dan berukuran 3 cm. Lalu juga ada pemeriksaan lainnya didapatkan adanya peningkatan kadar AFP. Ini sesuai juga pada diagnosisnya yaitu Yolk-Sack tumor pada testis. Lalu pada pemeriksaan histopatologinya didapatkan berupa potongan tumor tampak seperti gelatin, area nekrosis dan juga hemoragik. Dan yang terakhir adalah biasanya pada pemeriksaan mikroskopik itu terlihat adanya komponen epitelial dan mesenkimal serta bentuknya itu adalah glandular, alveolar, dan papiler serta ditemukannya ada scalar duval body. Nah, di sini maka ditegakkan diagnosisnya adalah Yolk-Sack tumor pada testis. Selanjutnya untuk pada nomor 2 mengenai patofisiologi dari Yolk-Sack tumor pada testis ini, di sini untuk patofisiologi sendiri dikarenakan ada proliferasi ataupun perubahan jaringannya menjadi spermatogenia imatur. Jadi adanya proliferasi pada spermatogonia yang imatur. Nah, di sini itu bisa disebabkan karena epigenik, jadinya gonositnya itu bisa mengalami leydig. Nah, di mana ini bisa mengakibatkan adanya gangguan dalam diferensiasinya. Nah, gangguan dalam diferensiasi ini juga menyebabkan adanya proliferasi pada epitel germinal di tubulus seminiferus. Nah, selain itu juga adanya senoestrogen dan juga antitestosteron itu dia akan memberikan adanya efek negatif pada sel Sertoli. Dan juga jika adanya lingkungan yang suboptimal, karena efek negatif ini bisa mengakibatkan adanya lingkungan suboptimal, sehingga si lingkungan suboptimal ini bisa mengakibatkan gonositnya itu mengalami leydig juga, jadinya ada gangguan dalam diferensiasinya. Nah, di mana kedua hal tersebut ini bisa mengakibatkan adanya karsinoma in situ testis. Nah, ini bisa menyebabkan adanya semimoma testikularis, semimona testikularis, di mana ini bisa terjadi karena didahului sama si pertumbuhan pada si Yolk-Sack tumor pada testis itu tersebut. Selanjutnya di sini saya akan melanjutkan pada pada nomor 3 yaitu mengenai manifestasi gejalanya. Di sini pada gejala klinisnya yaitu adanya nyeri abdomen dan juga akan terasa adanya massa abdomen pelvis. Lalu juga biasanya dijumpai adanya peningkatan pada serum alfa fotoproteinnya. Terus juga pada gejalanya biasanya ada nyeri di daerah yang terkenanya, di sekitar yang terkenanya. Lalu juga biasanya pasien mengeluhkan adanya sembelit, yaitu adanya buang air besar yang jarang ataupun sulit. Lalu adanya juga retensi urin yang berarti adanya ketidakmampuan untuk buang air kecil. Dan yang terakhir adalah adanya batuk atau juga kesulitan pada bernafasnya.
Selanjutnya di sini untuk etiologinya sendiri, etiologi pada York-Shack tumor pada tesis ini dia sebenarnya tidak diketahui, tetapi biasa diperkirakan dari jurnal yang saya baca, diperkirakan etiologinya adalah karena adanya hipermetilasi promotor gen RUNX3 dan juga overekspresi dari GATA4, di mana faktor transkripsi ini itu dia yang mengatur adanya diferensiasi atau pertumbuhan dan juga berpengaruh juga pada fungsi endoderm kantung kuning telur ini pada si York-Shack tumor ini. Nah, faktor dari transkripsi ini juga bisa memiliki peran penting dalam si pertumbuhan ataupun patogenesis dan pada York-Shack tumor pada tesis tersebut. Selanjutnya di sini untuk faktor resikonya, yang pertama adalah faktor resiko kriptokismus, di mana jika seorang anak memiliki testis yang tidak turun, di sini biasanya memiliki adanya resiko yang lebih tinggi terkena tumor York-Shack tumor pada testis ini. Lalu juga sindrom Turner, di mana sindrom Turner ini adalah adanya kondisi genetik pada seorang anak, biasanya dia dilahirkan dengan kromosom X yang hilang. Lalu juga untuk faktor risiko yang tiga adalah kondisi interseks, di mana kondisi interseks ini adalah seperti adanya sindrom insensitivitas pada androgen. Dan juga yang terakhir adalah sindrom Klinefelter, di mana biasanya pria yang mengalami kondisi genetik ini itu dilahirkan dengan adanya kromosom X yang ekstra, sehingga prianya ini jadi abnormal, jadi memiliki kromosomnya XXY. Nah, selanjutnya untuk komplikasinya sendiri di sini, pada komplikasi York-Shack tumor pada tesis ini, dia berhubungan dengan tumor itu sendiri atau pengobatannya. Dia memiliki komplikasi pada efek massa tumor dan juga komplikasi pengobatan termasuk efek samping dari kemoterapi, lalu juga komplikasi pada setelah pos operasi dan juga adanya komplikasi pasca operasi. Tadi yang saat operasi dan juga pasca operasi. Selanjutnya ini untuk penata laksanaannya atau terapinya biasanya diberikan kombinasi operasi sitoreduktif dan kemoterapi. Nah, di sini radioterapi ini tidak efektif dalam pengobatan York-Shack tumor, walaupun tumornya ini dia sangat agresif, sangat progresif pertumbuhannya, tapi dengan kombinasi kemoterapi multi agen dia bisa memberikan long term survival lebih dari 80% pada pasien stadium 1 dan lebih dari 50% pada pasien stadium lanjut. Selanjutnya untuk perjalanan penyakitnya ataupun prognosisnya di sini semakin tinggi pada kadar AFP-nya, maka semakin buruk pada prognosisnya, perjalanan penyakitnya. Tetapi apabila penanganan bedah sempurna serta kemoterapi dan juga penyinarannya dilakukan secara dengan lengkap, di sini prognosisnya adalah baik sekali. Dan pasien dianjurkan untuk pemeriksaan lanjutan berkala agar prognosisnya tetap masih baik dan juga tidak mengarah pada progresivitas yang buruk. Nah, selanjutnya di sini pada gambaran histopatologiknya, di sini yang sebelah kiri adalah pada gambaran makroskopik, di mana ini bisa terlihat pada gambaran makroskopiknya itu padat, lalu juga lunak, terus juga di sini pada potongannya seperti gelatin biasanya itu dijumpai pada area yang nekrosis dan juga pada area yang perdarahan. Selanjutnya di sini pada mikroskopiknya dengan pembesaran 100 kali, di sini terdiri adanya komponen pada epitelial dan juga pada mesenkimal. Di sini tampak ya tadi sama seperti pasiennya, tampak bentuk glandular, alveolar, dan juga papiler. Selanjutnya di sini pada gambar mikroskopik York-Shack tumor, dia ini bisa memperlihatkan nih adanya sel-sel tumor sama inti yang pleomorfik, lalu juga vesikular dan juga kromatin kasar serta adanya anak inti yang nyata. Terus selanjutnya pada gambar yang sebelah kanan ini dia gambar mikroskopik sel-sel tumornya, dia membentuk adanya susunan papiler. Selanjutnya di sini pada bawah sebelah kiri ada gambar mikroskopik sel tumor, ini ada mitosis atipik dan juga adanya gambaran pada alveolar ataupun kelenjar. Selanjutnya ini untuk gambaran terakhir, gambar-gambaran dari mikroskopik sel tumor ini dia tersusun dari retikuler, atau biasa disebut dengan mikrokistik. Mungkin untuk dari instruksinya sudah terjawab semua dalam PPT saya ini. Di sini saya mengambil beberapa referensinya dari jurnal yang saya baca, ada yang dari jurnal American Society of Clinical Oncology dan lain sebagainya di sini, ada juga dari NCBI. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.